Halo, balik lagi sama aku Dinda Suri. Kali ini aku mau bahas soal toxic relationship atau hubungan yang gak sehat. Hubungan atau masalah ini tuh lagi sering terjadi kepada kalangan muda masa kini. Dan kebetulan temanku juga ngalamin. Dia udah sempat tunangan dan udah putus, udah berakhir lah hubungan pertunangan itu. Beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun atau setahun yang lalu lah dia putus tunangan. Dia cerita ke aku kurang inget sih udah berapa lama dia tunangan, tapi di awal-awal hubungan mereka cowoknya tuh baik-baik aja gitu, fine aja, everything is okay gitu kan, tapi memang agak sedikit posesif katanya. Ya namanya juga sayang gitu kan, cemburuan gitu, wajar sih, tapi kalau yang udah berlebihan baru nggak wajar ya gitu. Tapi untuk level seperti itu mungkin masih wajar ya kan, namanya juga cowok yang sayang sama ceweknya. Jadi kebetulan pihak perempuan juga udah setuju, tapi ibu temenku ini agak kurang suka gitu sama pasangannya saat itu, sama mantan tunangannya gitu kan. Cuman ya namanya udah saling suka, anaknya juga udah saling mau, akhirnya mereka memutuskan untuk tunangan. Setelah tunangan barulah kelihatan belangnya si cowok ini. Dia mulai semakin posesif, dia semakin banyak larangan-larangan yang dia berlakukan ke ceweknya gitu. Sampai dia melarang ceweknya untuk kerja gitu kan. Kebetulan ceweknya cantik, aku akuin cantik gitu, manis anaknya. Dia ngelarang ceweknya untuk kerja karena dia takut ceweknya tuh bahasanya apa ya, menggatel gitu dalam pikiran dia gitu kan. Dia takut ceweknya menggatal sama cowok lain. Itu bagian dari over possessive ya, karena melarang pasangan untuk berinteraksi dengan orang lain, apalagi melarangnya bekerja, berarti kan itu sudah bagian dari mengekang dan sangat mengurung, dan itu sudah over possessive. Jadi dia melarang pacarnya untuk bekerja, dan selain itu, selain larangan-larangan tersebut, dia juga sudah mulai memberlakukan kekerasan secara verbal. Dia juga udah mulai berkata kasar gitu. Kalau untuk kekerasan fisik belum. Jadi awal-awalnya tuh larangan-larangan itu, terus kekerasan verbal, terus banyak lagi lah pokoknya hal yang membuat teman aku ini nggak nyaman gitu kan. Jadi akhirnya mereka jalan terus. Pada suatu momen mereka tuh kayak bener-bener berantem. Terus temen aku ini ngeyel gitu bahasanya gitu, tetap kekeh pengen kerja. Dia kerja di sebuah counter di dekat rumahnya. Kebetulan dia adalah orang aku nggak sebutin alamatnya juga ya. Dia kerja dekat rumah, agak jauh deh gitu di counter gitu kan. Jadi kebetulan bos dia lagi nggak ada di tempat, tapi ada kamera CCTV-nya. Jadi pas dia lagi kerja itu pacarnya datang ke kerjaan dia, marah-marah dan bilang, kamu mau jadi perempuan murahan gitu, marah-marah. Terus dia narik teman aku, dia pacarnya itu datang sama temannya, jadi mereka boncengan di motor. Terus teman aku ditarik sama pacarnya, sama tunangannya, terus didudukkan di tengah. Jadi dia dihimpit sama pacarnya dari belakang gitu. Dia duduk di tengah, terus di depan itu temennya, tunangannya yang bawa motor itu gitu. Setelah dia dibawa agak jauh, terus teman aku nih dimaki-maki lah gitu kan, kayaknya dimaki-maki sisingin aku gitu, pokoknya kasar gitu. Abis itu si cowok ini mau mukul ke pipinya. Kebetulan teman aku ngelak, akhirnya kepukul ke telinganya, tapi itu cukup keras sampai teman aku shock. Dan beberapa lama ibunya temanku ini datang gitu, maki-maki cowok itu akhirnya langsung lari, dan teman aku shock. Kalau nggak salah katanya baju atau jilbabnya ya sobek gitu karena ditarik-tarik gitu kan. Terus sampai bosnya teman aku ini, karena kan kebetulan nggak ada tempat, tapi tahu kejadiannya dari kamera CCTV. Akhirnya mereka kayak mau buat laporan ke polisi gitu. Cuman ya namanya mungkin hal yang nggak terlalu besar. Ini sebenarnya hal yang sangat besar ya, hal yang sangat berdampak negatif kepada mentalnya temen aku. Cuman
untuk tindak kriminal mungkin ini nggak terlalu besar, jadi akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Dan pada hari itu juga teman aku minta sama ibunya untuk menyudahi pertunangan mereka. Itu tunangan teman aku itu saat itu langsung pergi, dan setelah itu nggak pulang-pulang ke rumah, mungkin dia setelah itu langsung pergi kerja gitu. Jadi dia nggak tahu kalau teman aku ini datang ke rumah dia untuk memutuskan hubungan pertunangan mereka. Jadi teman aku ini mengembalikan cincinnya kepada ibu tunangannya, dan ibu tunangannya sedih lah gitu kan, namanya juga udah cocok gitu kan, ternyata malah anaknya yang bertingkah segala macem, ya ampun. Jadi orang tuanya sedih, dan ibunya bilang, kalau Ayu sayang dan menghargai ibu, tolong Ayu simpan, tolong kamu simpan cincinnya gitu. Ya udah disimpan kan. Terus ternyata tunangannya teman aku baru tahu malam itu, dan malam jam berapa ya, agak tengah malam gitu. Dan setelah tahu dia langsung pergi ke rumah temanku, dan dia minta kesempatan kedua. Terus teman aku bilang, mungkin aku memaafkan tapi aku gak akan mau kembali, katanya gitu. Jadi dan setelah kejadian mereka putus tunangan itu, putus hubungan, teman aku tuh langsung berdampak ke mentalnya ya. Dia langsung kayak nangis terus diam aja, terus nangis nggak mau makan. Jadi ibunya tuh sempat takut dia kenapa-napa, karena dia langsung kayak langsung drop gitu, langsung harus dilakukan penanganan medis lah ya. Jadi di sisi lain aku ngerasa bahwa ini benar-benar toksik banget ya. Maksudnya cowok itu sanggup gitu ngelakuin hal seperti itu kepada orang yang dia sayang, yang bahkan sebentar lagi, beberapa langkah lagi bakal jadi istrinya gitu. Kan udah tunangan gitu kan ya, memang sih ada peluang untuk gagal, tapi kan kalau udah katanya tunangan gitu berarti udah serius gitu kan. Jadi kok sanggup gitu kepada orang yang dia sayang, dia sanggup melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Dan itu dampaknya gak hanya sehari dua hari untuk teman aku, dia sampai berhari-hari, sampai bahkan berbulan-bulan gitu. Sampai akhirnya dia butuh lingkungan baru. Jadi dia setelah putus tunangan itu, dia kerja di Medan, kerja di tempat kerjaan aku yang sekarang ini. Dan alhamdulillahnya dia juga udah move on. Dia yang dulunya kurus sekarang udah gendut. Waktu aku tanya, udah move on belum? Dan sebenarnya kalau untuk jawaban seperti itu, kita tahu pasti itu susah ya move on, karena mereka juga hubungan udah lama gitu kan, gak sebentar, dan udah masuk ke tahap pertunangan. Jadi dia bilang move on sih mengikhlaskan udah, tapi kalau untuk melupakan semua kenangan-kenangan pas sama dia tuh kayaknya belum ya, katanya. Dan aku tahu itu memang susah untuk ngelupain walaupun dia jahat gitu sama kita. Jadi intinya di sini adalah kenapa pasangannya itu berubah setelah mereka masuk ke tahap selanjutnya. Kenapa memperlihatkan sisi buruknya gitu. Seandainya saja teman aku tahu kalau pasangannya itu saat itu kasar dan sangat posesif, mungkin mereka gak akan jadi tunangan gitu. Dan inti dari permasalahan ini adalah si cowok ngerasa dia sudah punya hak atas pasangannya, atas temen aku itu. Makanya dia berani memperlakukan pasangannya secara gak sopan gitu kan. Gak sopan ya gitu, dikata-katain, dikasar-kasarin, dan bahkan dipukul gitu. Itu orang yang dia sayang, yang sebentar lagi bakal jadi istrinya, kok dia sanggup gitu ya. Sebanyak-banyaknya hak laki-laki atas perempuan, dia gak pernah berhak untuk berbuat kasar dan berkata kasar kepada pasangannya. Jadi yang aku gak habis pikir itu why gitu, kenapa sih pasangannya harus seperti itu gitu. Dan kalaupun mau menunjukkan sisi buruk, tunjukkan aja semuanya di awal-awal hubungan. Jadi semuanya itu transparan.
Jadi kalau misalnya walaupun dia kasar terus teman aku masih mau terima dia, berarti kan teman aku berusaha untuk membuat dia berubah. Tapi kalau misalnya udah sampai di tahap pertunangan, dia baru tunjukkan sisi buruknya, dan dia bahkan merasa dia sudah punya hak atas temanku, dan dia merasa semakin posesif, padahal itu masih tahap pertunangan ya. Gimana kalau nanti mereka sudah menikah gitu? Mungkin banyak hal gila yang kita gak bisa bayangkan yang bakal dilakukan kepada pasangannya. Dan teruntuk laki-laki di luar sana, please jangan pernah merasa bahwa kalian punya hak untuk berbuat kasar kepada pasangan kalian. Walaupun kalian udah ngasih banyak hal ke mereka, walaupun kalian udah ngerasa memberikan segalanya kepada mereka, kalian sama sekali gak punya hak untuk berbuat kasar dan berkata kasar pada mereka. Kalian ingat orang tuanya, apalagi ayah si pasangan kalian itu, ayah si perempuan itu sudah berusaha mati-matian untuk ngebahagiain anak perempuannya. Dan gimana perasaan ayah tersebut, ibu tersebut ketika tahu bahwa anak mereka diperlakukan secara tidak senonoh. Ya itu kan perbuatan tidak senonoh juga ya. Itu maksudnya bukan pelecehan sih, tapi kan itu juga akhirnya berdampak buruk pada mentalnya gitu. Memang bukan pelecehan, tapi itu termasuk kekerasan dan itu gak pantas gitu. Jadi aku sangat menyayangkan gimana perasaan orang tuanya. Aku harap kejadian seperti ini gak akan terjadi kepada orang lain, walaupun aku tahu hal ini banyak terjadi di luar sana dan banyak sekali korban dari toxic relationship. Dan pesan aku buat teman-teman yang ngalamin hal-hal seperti ini atau bahkan lebih parah daripada ini, ketika kalian menyadari bahwa pasangan kalian berubah sedemikian jauh, sedemikian buruk, dan dia udah mulai berani kasar dan dia udah mulai berani main tangan sama kalian, please jangan berusaha untuk membuat dia berubah. Tinggalin saat itu juga, karena pada saat itu mungkin dia berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar, dan ketika dia minta maaf, suatu saat dia bakal mengulangi hal yang sama. Kecuali dia memang ada niat untuk berubah dan dia benar-benar ngebuktiin itu. Setelah dia benar-benar berubah, baru kalian boleh kasih kesempatan. That's all. Thank you.